Terima kasih Bapak Ibu semua. Di edisi bulan Juni ini mungkin kita bahas pembahasan yang tidak hanya dari dalam negeri saja, tapi kita bahas isu yang ada di luar negeri tapi mungkin kedepannya akan berdampak di Indonesia. Mungkin beberapa minggu ini, beberapa bulan ini kita sedang dihadapkan di konflik dua negara, Israel dan juga Iran. Memang saat ini mungkin mereka sudah kesepakatan gencatan senjata, tapi kita juga tidak tahu kapan mereka akan mungkin saling serang lagi, mungkin mereka akan saling membalas dengan kekuatan militer mereka masing-masing. Yang sebenarnya dua negara ini juga sama-sama punya backingan yang luar biasa, apalagi dengan kekuatan senjata nuklirnya, yang mungkin itu akan berdampak tidak hanya dari dua negara saja, tapi juga untuk Indonesia. Isu penutupan Selat Hormuz juga ini juga akan menjadi isu yang akan kita bahas di sini. Apa dampaknya untuk Indonesia dan apa peran diplomasi Indonesia untuk mencapai perdamaian dari dua negara tersebut yang memang ya akhir-akhir ini agak serem kalau kita lihat di beritanya begitu ya. Akan kita kupas secara diplomasi seperti apa, secara perdamaian juga seperti apa, secara sosial juga seperti apa. Nanti akan kita hadirkan dua narasumber untuk bisa membahas terkait dengan dinamika konflik yang terjadi di antara Iran dan juga Israel. Namun sebelum itu, nanti kita akan menyapa terlebih dahulu Bapak Sekretaris Universitas Dr. Andi Sandi yang mungkin bisa langsung menyampaikan arahannya. Pak Andi Sandi. Baru setelah itu nanti langsung menyantap hidangan santap siang karena Pak Muhadi sudah menunggu, Pak Najib Aska juga sudah menunggu, Pak Andi. Terutama Prof. Wahyudi juga menunggu kedatangan jenengan. Monggo Dr. Andi Sandi untuk bisa memberikan arahan di siang hari ini. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tetua-tetua dari Visibol, pimpinan sepeda DGB, NU, bahaya ini. Jadi pokoknya tak hafal kabeh gitu. Jadi terima kasih. Ini kita mulai lagi dengan Pojok Bulak Sumur dan hari ini itu berkaitan dengan ya ketegangan di Middle East ya. Dan memang ketegangan di Middle East ini gemes, jadi gemes kita lihatnya. Kenapa gemes? Kita nggak ikut-ikut tapi dampaknya luar biasa di sini. Yang kedua, memang banyak yang terlupakan dari aspek kemanusiaannya, utamanya kemanusiaan. Kalau konflik politisasi di tingkat Timur Tengah memang cukup kencang dan hari ini kami berterima kasih karena ada ahli yang akan bicara. Ada Prof. Muhadi, Prof. Kumoro, anek siji ini duduk Prof. Kompresor Najib. Jadi beliau yang akan banyak membantu kita dalam diskusi melihat bagaimana sebenarnya ketegangan khususnya yang Israel dan Iran dan juga belakangan berdampak ke Qatar ya, dan juga negara-negara sekitarnya. Kayak kemarin Irak itu dapat misil yang mejen. Jadi tembaknya neng pengen Tel Aviv mejen neng tengah jalan ceket tibune neng Irak. Dia protes dan terakhir Qatar kelihatan betul ya karena ada airbase-nya US yang ditempatkan di sana. Nah sebenarnya Qatar itu udah dredeg ketika tiba-tiba pesawatnya itu Amerika itu semua lari gitu, terbang semua karena funeral untuk diserang. Tetapi satu hal dari proses konflik ini, bagaimana sebenarnya peran Indonesia? Apakah kita hanya berhenti ke omon-omon atau sampai pada gerakan yang ada March to Gaza gitu, yang berhenti di Mesir, atau sampai dengan numpak perahu dengan kono seperti teman-teman dari Eropa gitu, yang kemudian akhirnya dipulangkan juga dari Tel Aviv. Gerakan-gerakan ini yang apa yang bisa dilakukan dan juga
diplomasi untuk mencari jalan keluar terkait dengan konflik. Dan yang utama bagaimana kita kemudian bisa mengantisipasi efek dari sengketa di sana terhadap kehidupan kita tampak di Indonesia khususnya. Sekali lagi matur nuwun Mas Kumoro, Mas Najib dan Mas Muhadi atas waktu dan pemikirannya. Loh, nyambut gawe Mas. Jadi loh, ini langsung penunjukan. Tangane jenengan teko iki meng madang tok. Butuh nyambut gawe, Mas. Dan selamat berdiskusi, nanti bisa digali ke Mas Najib, Mas Muhadi dan Pak Kumoro itu. Nanti saya hanya selalu disuruh buka saja. Ning tenan iki ndredeg iki bar mangan angkringan-angkringane saya suwe saya entek iki. Ngaten, selamat berdiskusi, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak SU untuk dengan kita semua di sini. Untuk itu kami akan mengundang satu persatu. Yang pertama ada Pak Muhadi Sugiono. Beliau merupakan dosen hubungan internasional UGM dan juga campaigner International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Beliau juga pernah meraih Nobel Perdamaian di tahun 2017. Berikan tepuk tangan dong untuk Pak Muhadi. Luar biasa. Boleh silahkan join ke depan. Juga yang kedua, ini ada peneliti dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM, juga dosen di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Departemen Sosiologi, ada Bapak Muhammad Najib Aska. Kami silahkan Pak Najib Aska. Oke. Dari dua narasumber ini nanti kita akan lebih perdalam lagi terkait dengan konflik yang terjadi di Israel dan Iran yang memang baru-baru ini memang masih dalam kurun waktu tertentu kesepakatan untuk gencatan senjata. Tapi sekali lagi kita belum tahu ya kapan mereka akan saling serang kembali. Tapi harapannya gencatan senjata itu bisa menurunkan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah begitu ya. Tapi saya mau ke Pak Muhadi dulu. Pak Muhadi, dua negara ini salah dua negara yang punya kekuatan nuklir tentunya. Tapi ada juga aturan internasional yang mengatur tentang penggunaan senjata nuklir, terutama mungkin di konteks peperangan begitu. Sejauh ini sebenarnya regulasi tersebut sudah seberapa efektif untuk bisa meredam mereka negara-negara yang punya nuklir untuk bisa menggunakan nuklir dalam hal ini, Pak Muhadi? Baik, terima kasih. Saya koreksi dulu sebentar ya. Oh iya, boleh. Saya itu bukan pemenang Nobel Perdamaian, tetapi organisasi saya yang memenangkan Nobel. Luar biasa. Jadi ICAN itu. Begini, konflik di antara Israel dan Iran ini cukup unik karena dan mengkhawatirkan sebenarnya. Karena begini, Iran dan Israel itu sudah terlibat konflik sangat panjang, gitu ya. Tetapi selama ini lebih banyak konflik itu berlangsung by proxy atau dalam konflik dalam bentuk bayang-bayang. Tetapi konflik itu selalu ada di antara keduanya. Nah, konflik yang sekarang ini menjadi sangat menarik dan mengkhawatirkan karena justru isunya adalah isu spesifik yang selama ini saya di dalam organisasi itu berusaha untuk mengatasi, yakni menghapuskan senjata nuklir. Nah, terkait dengan rezim internasional tentang nuklir, kita punya yang namanya Traktat Non-Proliferasi Nuklir. Traktat Non-Proliferasi Nuklir itu mengatur 3 hal. Pertama, melarang proliferasi. Jadi negara-negara selain 5 negara yang sekarang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB itu, Amerika, Rusia, Cina, saya lupa. Amerika, Rusia, Cina, kok malah jadi aku hilang. Perancis dan satunya Inggris.
di luar kelima negara itu tidak boleh memiliki senjata nuklir. Dan ketentuan ini sebagai pengatur rezim nuklir internasional itu sudah berjalan tahun 67 dan relatif berhasil. Negara-negara yang mengembangkan senjata nuklir di luar negara itu tidak banyak, tetapi bukan tidak ada. Nah, elemen yang kedua adalah perlucutan senjata. Perlucutan senjata nuklir. Nah, perlucutan senjata nuklir itu artinya meskipun 5 negara yang tadi saya sebutkan itu boleh memiliki senjata nuklir dan sah gitu ya secara hukum, tetapi mereka harus menghilangkannya. Dan yang ketiga, elemen ketiga dari rezim nuklir internasional itu adalah penggunaan nuklir untuk tujuan-tujuan damai. Artinya, negara-negara boleh menggunakan teknologi nuklir, boleh menggunakan bahan bakar nuklir, tetapi tidak untuk senjata. Nah, persoalannya adalah sekarang ini ada negara-negara yang diduga mengembangkan senjata nuklir secara tidak sah. Padahal mereka, negara-negara itu adalah negara-negara yang ikut menandatangani NPT itu, traktat itu. Nah, di situ ada yang namanya Iran. Nah, Iran dalam pandangan Amerika dan banyak negara lain dianggap sedang mengembangkan senjata nuklir. Iran sebagai negara yang menjadi penandatangan NPT itu memang punya hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk PLTN, tetapi diduga dia menyelewengkan itu. Meskipun sebenarnya IAEA maupun Badan Intelijen Amerika itu mengatakan tidak. Ya. Hanya di laporan terakhir IAEA dikatakan bahwa Iran tidak mematuhi ketentuan-ketentuan di dalam traktat itu. Di dalam traktat itu intinya adalah ada batasan. Material nuklir itu kan di alam bentuknya uranium. Nah, uranium itu berbeda dengan banyak mineral yang lain, itu tidak bisa langsung digunakan. Makanya ada yang namanya proses pengayaan itu. Nah, proses pengayaan itu yang menentukan apakah ini diperkaya menjadi bahan bakar PLTN atau untuk senjata nuklir. Nah, Iran dengan mengayakan kadar uraniumnya menjadi 60% itu dianggap mendekati kemampuan ini. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, persoalannya menjadi lebih rumit karena dengan asumsi itu ada yang merasa terancam, namanya Israel. Nah, uniknya Israel ini adalah negara tidak ikut di dalam traktat itu, gitu. Jadi tidak ikut bertanda tangan di situ. Dia tidak ikut tanda tangan, dan artinya Israel ini adalah negara yang dia sendiri mengatakan tidak mengatakan iya atau tidak, tetapi banyak sumber termasuk organisasi yang saya ada di dalamnya itu, Israel itu punya 90 hulu ledak nuklir, dan itu luar biasa. Dia tidak sah. Jadi yang menjadi menarik adalah ketika Iran sebagai negara yang berhak untuk menggunakan tenaga nuklir kemudian dikuyo-kuyo dengan tuduhan macam-macam, Israel dengan leluasa memiliki senjata nuklir, gitu. Juga India, Pakistan. Sementara Korea Utara juga disinyalir sedang mengembangkan senjata nuklir, dan Amerika juga marah, gitu. Tetapi tidak dengan Pakistan, tidak dengan India, tidak dengan Israel, gitu. Nah, serangan Israel kepada Iran terjadi dalam sebuah momentum yang sangat tepat, gitu. Yang pertama, momentum itu adalah IAEA di dalam laporan yang terakhir tahun 2024 mengatakan Iran tidak mematuhi ketentuan yang ada di dalam NPT. Yang saya katakan tadi, dia meningkatkan pengayaan uraniumnya menjadi 60%. Padahal di dalam perundingan-perundingan terakhir, Iran itu sebenarnya harus bersedia untuk
menghapuskan upaya pengayaan uraniumnya menjadi tinggi dan hanya diperbolehkan menjadi 3,7 atau 3,67%. Dari 3,67% ke 60 itu berapa? Yang besar gitu. Nah, yang kedua, negosiasi kan sedang berlangsung antara Iran dengan Amerika terkait dengan program itu. Dan negosiasi itu harusnya selesai pada hari Jumat pada saat Gencatan senjata itu. bukan, pada saat Iran diserang. Oh, Iran diserang. Ya. Oke. Dan Iran memang belum memberikan jawaban, tetapi Amerika memberikan deadline hari itu. Oke. Nah, ini menjadi momentum bagi Israel karena dia beranggapan Iran tidak akan mau menyepakati itu. Nah, sehingga bagi Israel argumennya adalah daripada kita terlewat, Iran sudah terlanjur memiliki senjata nuklir, kita nggak bisa apa-apa lagi, lebih baik dihancurkan. Nah, menjadi persoalan sekarang adalah ini adalah sebuah situasi yang menurut saya menjadi sangat runyam gitu ya, karena selama ini dunia itu bisa relatif lebih aman meskipun ada senjata nuklir dengan asumsi bahwa semua pihak taat pada ketentuan-ketentuan itu. Nah, sekarang bahwa ketentuan-ketentuan itu dengan mudah dilanggar, orang yang punya hak untuk menggunakan tenaga nuklir tiba-tiba diserang, sementara yang tidak berhak mengembangkan senjata nuklir diberi keleluasaan seperti Iran. Ini sesuatu yang semakin menjadikan persoalan ini semakin rumit di masa depan. Oke. Jadi artinya sekali lagi ancaman nuklir itu menjadi lebih real sekarang karena ada situasi di mana penggunaan nuklir itu menjadi sangat dimungkinkan gitu. Nah, yang mengkhawatirkan tentu saja adalah efek dari serangan ini. Kalau asumsinya Israel dan Amerika itu melakukan serangan untuk menghancurkan kemampuan nuklir Iran, pertanyaannya adalah apakah misi ini akan berhasil? Ya. Serangan Israel tidak mampu menghancurkan itu. Karena kemampuan nuklir Iran itu juga dia sangat protektif terhadap itu. Dan Amerika meskipun Donald Trump mengatakan fasilitas nuklir Iran sudah hancur berantakan, tetapi Departemen Pertahanan di Pentagon mengatakan tidak. Dan IAEA juga mengatakan tidak cukup signifikan. Artinya masih ada kemungkinan. Dan yang lebih berbahaya tentunya adalah Iran itu sudah memiliki kemampuan nuklir yang bagi banyak orang ini tidak bisa dihilangkan dalam waktu singkat kan? Kemampuan itu tidak bisa hilang. Betul. Fasilitas bisa hilang, tetapi hanya akan menunda kemampuan Iran untuk melakukan pengembangan nuklirnya dalam waktu singkat. Setidak-tidaknya mungkin 2-3 tahun itu sudah bisa bangkit. Oke, Pak Muhadi, saya potong sebentar. Berarti ada misi tertentu Donald Trump melakukan misi gencatan senjata di sini. Dari sudut pandangannya. Saya kira dia juga ingin melihat ya dan memberi kesempatan untuk assessment sebenarnya. Sekarang secara retorik dia sudah mengatakan dan mengklaim dia berhasil. Tetapi kan itu tidak dipercaya, di dalam negeri sendiri juga tidak dipercaya, bahkan salah satu bagian dari pemerintah, Departemen Pertahanan mengatakan tidak. Bahkan satu reporter mengatakan menunjukkan di mana fasilitas nuklir yang hancur itu. Tidak ada. Nah, jadi saya membayangkan Donald Trump meminta ini untuk gencatan senjata itu pertama untuk menunggu respon sambil dia melakukan assessment apa yang dia lakukan itu. Nah, saya ingin melanjutkan sedikit ya. Yang mengkhawatirkan tentu saja kemampuan nuklir Iran tidak akan hancur. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah Iran menjadi yakin bahwa sebuah negara yang dihadapkan pada ancaman dari negara yang memiliki senjata nuklir hanya bisa bertahan kalau dia punya senjata nuklir. Artinya Iran akan semakin antusias untuk mengembangkan senjata nuklirnya.
Dan kalau perlu dia akan mengikuti Korea Utara. Kalau misalkan NPT dia tidak bisa menjamin hak dia, ya sudah, dia akan keluar. Ini lebih mengkhawatirkan lagi. Oke, terima kasih Pak Muhadi. Saya mau lanjut dulu. Adakah, mohon maaf ya, mungkin ini worst case-nya, adakah mungkin ini akan luas lagi nih cakupannya, mungkin ke regional, mungkin ke bahkan dunia. Kemarin kan ada isu perang dunia 3 akan segera dimulai. Dampaknya untuk Indonesia dari perspektif Pak Muhadi apa? Saya kira konflik ini tentu saja sudah meluas, tetapi apakah perluasan konflik ini akan menjadi konflik terbuka yang kemudian disebut dengan perang dunia ketiga, itu saya kira masih terlalu dini untuk menyebutkannya. Tetapi bahwa konflik ini sudah menciptakan polarisasi itu sudah sangat jelas. Polarisasi yang saya maksudkan, di satu sisi misalkan kalau kita lihat respon negara-negara Eropa, ternyata mereka mendukung Donald Trump. Sementara kita tahu pasti Cina, kemudian Rusia dan aliansinya tentu saja tidak. Nah, untuk ini berubah menjadi perang terbuka, apalagi melibatkan perang nuklir, saya kira di antara negara-negara terutama Amerika dan Rusia, mereka punya kesepakatan diam-diam untuk tidak memulai menggunakan senjata itu. Bahkan pada saat G20 kemarin itu semua kepala negara sepakat bahwa no first use of nuclear weapons. Jadi untuk ini masih saya kira panjang ceritanya untuk sampai ke sana. Nah, bagi Indonesia sendiri jelas ada gitu ya. Tetapi lebih spesifiknya bagaimana saya tidak tahu persisnya, tetapi yang jelas begini, posisi Indonesia atau kalau dalam hal ini kondisi konsekuensinya terhadap ekonomi, Indonesia itu kan selama ini performance ekonominya sangat ditentukan oleh stabilitas ini di dunia internasional. Selama itu stabil kita bisa memperoleh banyak hal, tetapi selama ada sesuatu yang mengganggu kestabilan itu kita sudah langsung pengaruh. Nah, saya kira ini juga akan menjadi faktor yang penting. Oke, terima kasih Pak Muhadi. Saya mau ke Pak Najib. Pak Najib, konflik Israel-Iran ini kan mungkin juga akan memberikan dampak, karena tadi Pak Muhadi menyinggung pasti kaitannya soal ekonomi nih. Mungkin besok Selat Hormuz katanya akan ditutup dan itu akan mempengaruhi harga minyak di seluruh dunia dan lain sebagainya. Apa yang harus Indonesia lakukan dalam hal ini untuk bisa mengantisipasi hal itu? Apa yang seharusnya pemerintah lakukan, Pak Najib? Terima kasih. Yang pertama saya kira kita perlu memahami konflik atau perang Israel-Iran ini dalam konteks kawasan. Jadi ini bagian dari konflik kawasan, konflik Timur Tengah saya kira yang sudah terjadi panjang, berkepanjangan, lama. Dan saya kira merupakan ekstensi dari perang panjang antara Israel dengan Gaza, dengan Palestina. Kita tahu ada perang yang sudah sangat panjang dengan Israel, Gaza, kalau saya nggak ngerti sudah masuk kira-kira hari ke-600 ya. Jadi menjelang tahun kedua ya, dulu bulan 7 Oktober ya Pak Muhadi, 7 Oktober. Serangan Gaza dan kemudian dibalas oleh Israel. Itu yang pertama. Jadi ini bagian dari konteks perang regional di mana Hamas adalah merupakan, istilah Pak Muhadi tadi, proksi dari Iran di Timur Tengah. Jadi Iran ini mempunyai beberapa proksi di Timur Tengah. Hamas salah satunya, lalu ada di Lebanon. Apa Pak Muhadi? Di Lebanon ada proksinya yang lain. Lalu di Syria, kira-kira begitu, ada proksi yang lain. Meskipun ini yang di Syria sudah tumbang, yang lalu yang di Lebanon masih bertahan meskipun lemah karena Syekh Nasrallah sudah meninggal. Jadi ini ada ada konteks konstelasi lokal yang kemudian regional yang terjadi, dan kemudian ketika konflik dengan Gaza mulai menurun, maka Israel saya kira bagian dari upaya untuk mengukuhkan hegemoninya itu dengan menyerang Israel. Konteksnya tadi yang saya kira diceritakan oleh Pak Muhadi, yaitu pemilikan atau kecurigaan pemilikan senjata nuklir tadi ya. Nah ini saya kira sudah terjadi cukup lama ya, konflik ini.
dan saya kira masih berkembang. Kita belum tahu kapan berakhir, meskipun Trump dengan dengan tiba-tiba, dengan agak memaksa, saya kira memaksakan dilakukannya gencatan senjata setelah melakukan serangan sepihak kepada Iran. Nah, saya kira ini memang punya dampak yang luas ya. Artinya kita berada dalam situasi global yang tidak pasti, tidak pasti yang sangat tinggi. Kita tahu perang Ukraina dan Rusia belum selesai dan saya kira sudah masuk ke tahun kesekian ya. Itu pun meskipun tempatnya jauh, itu juga ngefek ke kita karena terkait dengan pangan, dengan pertanian karena penghasil pupuk yang sangat tinggi dan lain-lain. Jadi ini memang kita berada dalam situasi internasional yang penuh ketidakpastian yang saya kira mengancam banyak sekali target-target pembangunan nasional. Nah, saya kira sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kita, saya kira adalah memperjelas positioning bahwa kita tidak berada dalam sebuah kerangka, saya kira skenario yang sudah lama disusun oleh Amerika Serikat sebenarnya dengan apa yang disebut New Middle East, ya, Middle East baru. Ini sebenarnya gagasan lama dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice tahun 2006 kira-kira gitu. Pasca 2001 ketika ada 11 September, lalu terjadi berbagai gejolak setempat, lalu Amerika Serikat saya kira menghendaki New Middle East, termasuk dengan kemudian apa yang terjadi dengan Arab Spring itu dan seterusnya yang saya kira Indonesia saya kira ada momentum menarik kemarin ketika Presiden Prabowo memilih untuk menghadiri acara di Rusia dibandingkan menghadiri acara G7 di Kanada. Ya. Pada saat yang bersamaan ada undangan G7 Kanada, Prabowo diundang, tapi dia memilih hadir di Saint Petersburg Economic Forum di Saint Petersburg di Rusia. Di mana di situ ada Putin hadir, ada Wakil Perdana Menteri Tiongkok hadir dan lain-lain. Jadi memang sekarang ada sedang tumbuh kira-kira poros alternatif di dunia ini. Setelah kita tahu komunis runtuh, dulunya kan bipolar, ada kelompok komunis yaitu pusatnya Moskow, Uni Soviet dulu ya, zaman waktu itu belum Rusia. Lalu Amerika, kemudian kita tahu Uni Soviet hancur, berganti dengan Rusia sekarang. Amerika Serikat hampir menjadi penguasa tunggal dunia. Ya, termasuk yang mengobok-obok semua Timur Tengah ini kira-kira Amerika, semua strateginya. Nah, tapi kemudian sekarang saya kira sedang bangkit kekuatan alternatif antara ini BRICS. Saya kira nanti Pak Muhadi juga perlu merespon BRICS ya. Jadi satu asosiasi negara-negara di luar poros Amerika Serikat, Brasil, Rusia, India, Cina ya. 4 negara itu. Satu lagi South Africa, BRICS. Nah, kemudian Indonesia masuk ke sana, Emirat Arab juga masuk ke sana, Saudi. Jadi sekarang sedang muncul katakanlah poros alternatif. Dan saya kira ini pilihan yang benar menurut saya. Pilihan yang benar dalam artian kita tidak mau berada dalam pengkutuban yang saya kira diupayakan oleh Amerika Serikat, kita dengan mencoba untuk mengambil jarak dan kemudian menghadiri acara itu. Saya kira itu gestur internasional yang penting untuk menunjukkan bahwa kita tetap konsisten saya kira dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Artinya kita bebas tidak ikut salah satu blok, non-alignment movement, saya kira non-blok, saya kira ini sesuatu yang sudah diawali lama sekali oleh Presiden Soekarno sekian puluh tahun yang lalu. Tapi kita aktif, jadi bebas aktif, kita bebas tidak ikut blok, tapi kemudian kita aktif untuk melakukan kerjasama dengan dua sisi itu. Saya kira seperti yang dipertunjukkan sekarang ini kita ikut BRIC, tapi pada saat yang sama kita juga sedang melakukan registrasi kepada OECD, Pak Muhadi ya. Jadi organisasi negara-negara maju yang saya kira ditokoi oleh Amerika Serikat. Saya kira seperti biasanya ini, saya kira plus minusnya Indonesia ini ya tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Iya, betul sekali. Ini bisa nggak jelas, ambiguitas, tapi sekaligus disitulah kita punya kesempatan berkomunikasi dengan Amerika di satu sisi, tapi juga tetap dengan Rusia, dengan Tiongkok dan lain-lain. Saya kira itu yang yang sudah dilakukan dan saya kira perlu kita pertahankan untuk tidak terlibat dalam polarisasi global. Saya kira yang sedang terjadi di dunia hari-hari ini. Mungkin itu. Terima kasih Pak Najib. Nanti saya berikan kesempatan ke teman-teman media kalau misalnya ada pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Muhadi
dan juga Pak Najib. Tapi melihat dari eskalasi konflik yang sekarang sedang berkembang di Timur Tengah terutama Pak Najib. Ya. Menurut Anda respon negara-negara di ASEAN seperti apa? Atau hanya Indonesia saja yang sebetulnya merespon hal ini sebagai konflik yang... Menurut saya yang lebih ekspresif dan artikulatif justru Malaysia. Oh, malah Saya kira Malaysia. beberapa hari yang lalu Mahathir Mohamad, ya, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad membuat sebuah posting di X kalau saya nggak keliru. Dia berkomunikasi dengan Presiden Iran dan kira-kira menyatakan dukungan terbuka terhadap Iran dalam konteks ini. Dalam artian dia mengatakan bahwa Israel adalah kekuatan agresi dan kolonial, kira-kira itu. Dan itu ekstensi dari apa yang terjadi di Gaza. Jadi Anwar Ibrahim saya kira lebih vokal dibanding kita, paling enggak dalam konteks itu ya, dalam konteks di medsos lah, paling enggak begitu. Kita tahu dari sisi influence politiknya Indonesia jelas lebih besar dibanding Malaysia. Kita tahu Indonesia adalah negara Asia Tenggara terbesar yang saya kira punya influence jauh lebih tinggi. Sejauh ini apa yang dilakukan Indonesia jauh lebih silent ya, dalam artian kita bergerak tapi tidak terlalu aktif berkuar-kuar, barangkali begitu. Gerilya lah ya? Ya kira-kira begitu. Negara-negara yang lain apalagi kayaknya nggak sama sekali muncul. Ya kita saya kira karena ada solidaritas keagamaan Indonesia dan Malaysia saya kira ya, karena sama-sama Muslim. Meskipun dalam kasus Iran ini agak menarik karena berbeda dengan konflik Israel dengan Gaza, sebagian orang sepertinya agak tertahan merespon lebih kuat karena Iran itu negara Syiah. Jadi negara yang mayoritas Syiah dan merupakan memang pusat kekuasaan Syiah global. Kalau dikatakan khilafah Islamiyah Syiah ya itulah di Iran ya, kira-kira pusatnya. Comparable saya kira dengan Katolik yang punya pusat di Vatikan. Nah itu sementara Indonesia dan saya kira Malaysia juga mayoritas umat Islam di dua negara ini Sunni, yang dua-duanya ini saya kira punya sejarah panjang juga yang tidak harmonis ya, sehingga orang sebagian masih agak tertahan-tahan untuk bersikap lebih tegas, tidak seperti ketika kasus Gaza. Saya kira solidaritas terhadap Gaza saya kira nyaris penuh ya, nyaris total, orang tidak punya hambatan. Tapi dalam kasus Iran ini ada sebagian yang sangat ekspresif, artikulatif, mengekspresikan solidaritas keagamaannya selain solidaritas kemanusiaan tentu saja yang terjadi. Yang kemudian ini menghambat saya kira ekspresi-ekspresi yang lebih keras ya di ruang publik mengenai solidaritas terhadap Iran ketika berhadapan dengan Israel. Mungkin itu, Mas. Oke, terima kasih Pak Najib. Saya mau lempar ke teman-teman media. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah disampaikan tadi Pak Muhadi dengan isu nuklirnya. Lalu dari Pak Muhadi digeneralisir sebagai konflik yang melibatkan agama. Nah, terkait dengan konflik antara Iran dan Israel kali ini, saya ingin menegaskan bahwa isunya tanpa mengurangi signifikansi isu Palestina dan yang lain-lain, itu adalah isu nuklir. Isu nuklir itu sama signifikannya dengan isu Palestina di dalam pandangan Israel. Kebetulan begitu selesai hari Jumat ada serangan itu, saya diminta oleh Kompas untuk menulis itu dan saya tegaskan itu bahwa Timur Tengah, bahwa isu nuklir dalam politik di Timur Tengah gitu ya. Karena begini, keberadaan nuklir itu sangat sensitif di Timur Tengah. Di satu sisi Israel ingin menjadi satu-satunya negara yang karena alasan keamanan dia merasa berhak punya senjata nuklir. Dan pada saat itu karena dunia ini didominasi oleh cara berpikir yang namanya strategi deterrence, pemilikan senjata nuklir itu hanya bisa dilawan oleh senjata nuklir yang lain. Nah, kalau ada negara lain memiliki senjata nuklir, Israel ini tidak akan menjadi negara yang aman, gitu ya, karena kekuatan dia kemudian sudah tertandingi. Nah, oleh karena itu
karena keberadaan isu nuklir itu, Israel menyerang beberapa negara di Timur Tengah untuk alasan nuklir itu. Irak pernah menjadi sasaran, sampai kemudian akhirnya juga Amerika terlibat, kemudian Libya juga. Nah, yang menarik, perang antara Israel dengan Iran saat ini bukan sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Karena Israel sebenarnya sudah punya obsesi selama 20 tahun terakhir untuk menghancurkan upaya nuklir Iran. Mulai dari melakukan sabotase, cyber crimes dan sebagainya sampai menyerang instalasi nuklir Iran. Jadi serangan terhadap Iran, terhadap fasilitas nuklir Iran ini baru akan berhenti kalau Israel yakin Iran sudah tidak punya kemampuan untuk mengembangkan nuklir lagi. Dan ini artinya situasi seperti ini akan terus berulang. Karena seperti saya katakan tadi, dengan asumsi bahwa Israel bisa semena-mena menyerang Iran, Iran kemudian akan semakin keras kepala, saya harus punya senjata nuklir. Dan dengan kemampuan itu juga Israel juga semakin berusaha keras untuk menghalanginya dengan bantuan Amerika. Jadi sejak awal memang isu nuklir itu juga sudah menjadi isu yang sangat serius bagi Israel. Dia sudah tidak melihat lagi negara-negara lain punya kemampuan itu. Irak sudah diserang juga waktu itu, kemudian Libya juga sudah dihancurkan. Israel tidak pernah diam kalau ada negara di Timur Tengah sedang memiliki senjata nuklir atau diasumsikan akan memiliki senjata nuklir, dan Iran adalah satu-satunya yang terus memiliki kemampuan itu gitu. Dan di belakang itu kan ada Rusia sebagai pemasok kemampuan nuklir Iran. Nah, jadi artinya saya hanya ingin menegaskan bahwa isu nuklir di Timur Tengah itu adalah isu serius. Dan ini bukan isu ikutan sebagai konsekuensi dari ada konflik-konflik yang lain. Ini ada konflik tersendiri. Di samping konflik tentang ancaman Hizbullah ke Israel, kemudian isu Gaza dan sebagainya, ini adalah isu yang sangat sensitif dan tidak akan berhenti sampai misalkan Israel kemudian yakin bahwa dia hanya satu-satunya yang punya senjata nuklir, atau masyarakat internasional bisa memaksa Israel untuk menghapuskan senjata nuklirnya. Tetapi yang kedua ini kayaknya susah gitu ya. Karena sebenarnya Mesir melalui gerakan non-blok, kemudian justru waktu itu Iran di masa Shah Reza Pahlavi itu mengusulkan seperti kita di ASEAN punya Soundfest, Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Iran menawarkan konsep Middle East Nuclear Free Zone, kemudian didukung oleh Mesir, tetapi Israel selalu menolak. Dan terakhir itu persoalan ini dibawa ke PBB. Tahun 2015 ada sebuah pertemuan mengenai traktat non-proliferasi itu, review 5 tahunan. Dan kemudian ketika selesai conference, biasanya kan di PBB kemudian ada kesepakatan bersama. Nah, salah satu kesepakatan bersama yang diusulkan adalah memaksa negara-negara Timur Tengah untuk menciptakan namanya Middle East Nuclear Free Zone, Nuclear Weapon Free Zone. Tetapi Israel kan tidak masuk ke dalam NPT, dia tidak ada di situ. Tetapi siapa yang kemudian mewakili Israel? Amerika, Inggris, dan Kanada. Hasil dari pertemuan di PBB itu diveto oleh 3 negara itu, gagal. Jadi Israel aman. Nah, sekarang konsekuensinya apa? Apa yang bisa dilakukan Indonesia? Kemarin saya berdiskusi dengan Kemenlu. Saya tanya ke Kemenlu, apa yang akan dilakukan? Kemenlu mengatakan, kami bingung Pak. Saya coba cek sidang di PBB terkait dengan non-proliferasi nuklir. Tapi itu sudah lewat, apakah bisa dilakukan misalkan
pertemuan darurat. Sepertinya tidak bisa karena pertemuan berikutnya baru tahun depan. Kemudian pertemuan IAEA atau pertemuan yang terkait dengan itu. Kayaknya sudah tidak ada. Kami mengeksplorasi beberapa ruang itu. Yang paling memungkinkan adalah saya mengusulkan ajak gerakan non-blok. Gitu. Karena gerakan non-blok adalah salah satu gerakan yang salah satu isunya adalah menekankan pentingnya hak untuk memiliki akses kepada teknologi nuklir. Tetapi apa jawaban Kemenlu? Kami juga bingung, Pak. Delegasi Iran di New York itu tidak berbicara apapun. Biasanya ketika kita punya persoalan seperti ini, negara yang terkena persoalan, mereka akan mengundang kita, mengundang negara-negara anggota non-blok untuk membantu mereka. Iran tidak, dia diam saja. Nah saya bilang, ya kalau begitu Indonesia harus memulai gitu. Ya tapi kan tidak enak gitu. Jadi kita nggak bisa apa-apa. Kalau ASEAN jelas tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saya kira satu-satunya yang relevan di situ adalah GNB dan sekretariatnya ada di New York sekarang. Oke, terima kasih Pak Bu Hadi. Pak Najib ada respon terkait hal ini? Mungkin ini adalah salah satu strategi Amerika untuk ngobrol-ngobrol, termasuk juga meningkatkan daya beli dolar dan lain sebagainya. Itu sudah apa ya skenario Amerika sebetulnya? Nah, mungkin kalau kita lihat peta Timur Tengah itu kan memang sebenarnya epicentrum dari instabilitas di Timur Tengah itu Israel. Dan Israel itu kan memang proyek negara-negara Barat, terutama setelah kekerasan yang masif terhadap orang-orang Yahudi di Eropa. Ya kita tahu ada peristiwa Nazi, ya peristiwa persekusi masif terhadap orang-orang Yahudi. Lalu Eropa merasa bersalah terhadap Yahudi, lalu dicarikanlah tempat di yang sekarang disebut dengan negara Israel untuk apa namanya eksodus masif dari orang-orang Yahudi dari Eropa ke Timur Tengah, ya secara paksa. Artinya secara kemudian kan dipaksakan itu sehingga orang Palestina harus terusir dari tanahnya dan seterusnya. Dan karena lanjutan dari tanggung jawab itulah lalu kemudian negara-negara Barat khususnya Inggris, saya kira ya Amerika, Jerman, ya mungkin Prancis, saya kira merawat menjadi pelindung dari Israel sampai hari ini. Ya sampai hari ini, saya kira itu sesuatu yang membuat saya kira apa yang disampaikan Pak Muhadi itu, di mana Israel dengan leluasa memiliki senjata nuklir, ya, dengan dalih dia negara yang mempertahankan diri, punya right to defense, kira-kira begitu. Nah ini memang problematik tentu saja. Dulu sekali sebenarnya ini dihadapi oleh negara-negara Arab yang terhimpun dalam gerakan sosialisme Arab, ya, oleh Partai Ba'ath yang tadi diceritakan itu, termasuk Saddam Hussein itu kan dari Partai Ba'ath sosialisme Arab. Begitu juga sebenarnya Hafez Assad, Perdana Menteri atau Presiden dari Syria, itu adalah orang sosialisme Arabisme. Termasuk satu lagi itu Mesir, Anwar Sadat. Jadi mereka sebenarnya timur Israel itu dikepung oleh kelompok-kelompok sosialisme Arab itu, yang kemudian gerakan sosialisme Arab itu terpecah-pecah antara Anwar Sadat dengan Hafez Assad yang sudah almarhum, ya. Lalu kemudian Saddam Hussein itu mereka juga saling berkontestasi. Jadi memang mereka tidak efektif sebagai kekuatan pengimbang terhadap Israel. Kita tahu kemudian akhirnya Mesir mengambil jalan sendiri dengan perjanjian Camp David, ya, perjanjian damai waktu itu antara Mesir dan Israel, sehingga otomatis poros perlawanan terhadap Israel di Timur Tengah itu semakin melemah. Lalu kita tahu belakangan Saddam Hussein dijatuhkan dengan tuduhan waktu itu weapon of mass destruction, ya, WMD. Jadi ini sebenarnya ini tudingan yang fiktif, yaitu fabrikatif, ya, itu yang belakangan saya kira sudah terekspos, ya, di melalui media bahwa pretek bagi serangan Amerika terhadap Iran, yaitu Irak, bahwa Irak memiliki weapon of mass destruction, itu adalah fabrikasi. Itu adalah dibuat-buat, tidak betul-betul ada. Tadi seperti dikatakan Pak, siapa Pak? Ya, dari Newspeak Pak, ya. Nah, saya kira itu. Jadi ini fabrikasi. Nah, kembali ke konteks
kontemporer hari ini saya kira apa yang dikatakan Pak Muhadi betul ya, meskipun dalam konteks sebenarnya apa yang terjadi hari ini memang soal supremasi hegemoni. Bagaimana Israel saya kira ingin mempertahankan hegemoninya di Timur Tengah. Apalagi dengan disetujuinya Abrahamic Accord ya. Itu proyek Donald Trump pada periode pertama ya tahun 2006 yang intinya mengusulkan normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dengan Israel dan sudah ditandatangani oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain. Pada waktu itu sebenarnya hampir saja Arab Saudi menyusul mengikuti Abrahamic Accord, tapi kemudian terjadi 7 September itu. Jadi yang saya pahami sebenarnya serangan 7 September oleh Hamas itu upaya untuk membatalkan Abrahamic Accord. Karena hampir saja kalau itu sudah otomatis sebenarnya Palestina sudah dianggap tidak masalah karena dunia Arab semuanya sudah berdamai dengan Israel. Nah, lalu apa yang terjadi hari-hari ini saya kira ya dengan konteks persaingan ini? Menurut saya yang menjadi tanda tanya sebenarnya adalah maksud tadi ya, bagaimana justru perwakilan Israel di PBB tidak proaktif ya, Pak Muhadi, untuk mengangkat isu ini di tingkat global. Ini saya kira memang menjadi pertanyaan karena kita juga tahu Rusia tidak bersikap yang signifikan menghadapi ini, kan gitu. Jadi ketika ada partnernya, mitranya yang dihantam oleh Amerika Serikat, Rusia diam saja, kira-kira. Itu satu pertanyaan yang bagus saya kira kemarin ketika di Saint Petersburg Forum itu pertanyaannya saya kira sangat kuat mengatakan bahwa ini gimana ini para teman-temannya Rusia ini kok melihat kenyataan bahwa Iran yang merupakan partner pentingnya Rusia di Timur Tengah diserang oleh Amerika Serikat dan Rusia tidak berbuat apa-apa, kira-kira begitu ya. Nah ini sebuah pertanyaan penting memang, karena ini sebenarnya memang soal nuklir itu kan tergantung kesepakatan negara besar ya. Kita tahu tadi Pak Muhadi juga bilang, nyatanya Pakistan, India punya, dengan dan nggak diapa-apain, ya, nggak diapa-apain, kan gitu. Jadi saya kira tergantung bagaimana negara-negara besar ini saja untuk saling saling negosiasi, atau bahkan tidak sampai negosiasi, cuma saling nganu aja. Kesepakatan ya, lirik-lirikan aja lah. Gimana nih, nggak apa-apa nggak, biarin aja, biarin. Nah, kecuali memang Iran ini karena kemudian berada di pusaran konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah dan saya kira kekuatan yang di luar kontrol Amerika, tapi sekaligus saya kira juga saya nggak tahu persis ini relasinya dengan Rusia sehingga Rusia juga tidak melakukan pembelaan yang bermakna ya terhadap Iran sampai hari-hari ini. Yang saya kira menjadi pertanyaan kita di publik. Yes. Oke, terima kasih. Ada lagi teman media? Boleh? Yang hadir? Ada? Yakin? Oke. Di balik retorika kita adalah negara besar, kita negara yang punya pengaruh besar dan sebagainya, sebenarnya kita itu tidak punya kapasitas dan strategi global untuk merealisir itu. Dalam isu-isu seperti ini kita coba berusaha menahan diri untuk tidak terlibat, tetapi kita berusaha memanfaatkannya. Yang mungkin Anda luput dari perkembangan yang terbaru adalah yang tadi Pak Najib sebutkan, kunjungan Pak Prabowo ke Rusia dan menghasilkan janji dari Presiden Putin untuk membantu pembangunan PLTN. Di saat situasi genting seperti ini, kita bicara tentang nuklir, padahal nuklir sedang menjadi isu sensitif di situ. Kemarin saya berdiskusi dengan para pimpinan yang mulai dari Dewan Energi, kemudian Batan, Bapeten dan seterusnya, yang mereka semua sangat antusias untuk menyambut kesepakatan itu. Dan saya melontarkan pertanyaan kecil untuk dijawab. Saya ingin tahu, misalkan kita butuh, saya tidak anti PLTN, tetapi apakah situasi sekarang ini keputusan itu dibuat dengan bantuan Rusia, apakah ini bukan sebuah resiko gitu ya, mengingat situasinya seperti itu. Nah, jadi menurut saya memang lagi-lagi persoalannya adalah kita tidak mungkin akan mencampuri urusan yang ada di sana. Kita tidak punya kapasitas. Dan seperti saya katakan tadi, kita cenderung sebagai taker daripada setter, gitu ya, non-setternya dan sebagainya itu. Sehingga saya membayangkan
respon kita sebenarnya hanya seperti ketika kita menerima situasi invasi Rusia ke Ukraina. Kita hanya mengatakan this not our war. Jadi itu yang terjadi. Tetapi sebenarnya ada forum yang harus digunakan oleh Indonesia, yakni memanfaatkan kepemimpinan Indonesia sebagai koordinator gerakan non-blok untuk isu disarmamen. Ini yang harus diperkuat diplomasinya untuk menuntut supaya setidak-tidaknya Timur Tengah itu segera bisa dibentuk Middle East Nuclear Weapon Free Zone, yang secara otomatis itu artinya menghilangkan nuklirnya Israel. Nah, yang kedua, memanfaatkan forum, meskipun ini tidak bisa langsung dilakukan sekarang, forum-forum multilateral terkait dengan NPT. Jadi NPT itu harus kita dorong untuk secara tegas memastikan negara yang memiliki hak untuk menggunakan tenaga nuklir ya harus dilindungi. Nah, sekarang ini kan ironis, negara yang namanya Iran punya hak, tetapi Amerika, apalagi Israel, itu menyerang begitu saja hak yang sebenarnya dimiliki. Karena kalaupun toh misalkan Iran itu melakukan pelanggaran dalam artian tidak patuh ketentuan, harusnya dia hanya boleh melakukan pengayaan uranium sampai 3,7 dan dia melakukan sampai 60. Kan ada proses-proses multilateral yang harus dilakukan. Ataupun kalau Amerika akan melakukan tindakan seperti itu hanya bisa dilakukan kalau ada otorisasi dari Dewan Keamanan. Nah, jadi hal-hal yang itu yang harus ditegaskan, karena apa yang terjadi sekarang sebenarnya bagi saya sangat mengkhawatirkan. Di saat semua negara selalu berbicara tentang rule based order, tatanan dunia yang berbasis aturan, yang ditopang dan digembor-gemborkan oleh Uni Eropa ketika perang Ukraina berlangsung, Rusia dianggap melanggar tatanan. Nah, sekarang apa dan bagaimana Uni Eropa meresponnya? 3 negara besar, Perancis, Inggris, dan Jerman mengatakan kami tidak ikut menyerang Iran bersama Israel, tetapi kami akan mempertahankan Israel kalau Iran mengambil tindakan balasan. Ini aturan mana yang dipegang? Jadi ada hipokrasi di sini, dan dunia ini akan semakin kacau ketika rule based order itu dilakukan dengan tebang pilih, gitu kan? Ya samalah seperti di Indonesia. Kalau ini tebang pilih tidak akan jalan akhirnya, gitu. Dan oleh karenanya salah satu kekuatan yang bisa dimobilisir sebenarnya adalah gerakan non blok. Gitu ya. Hanya persoalannya Indonesia itu tidak cukup aktif di gerakan non blok dibandingkan dengan Malaysia. Itu. Jadi politik luar negeri kita itu safe player. Oke, Pak Najib, ada respon Pak Najib, monggo. Hal ya, yang pertama mengenai yang tadi disebut oleh Pak Muhadi, problem atau krisis multilateralisme di dalam hubungan internasional ini, dalam konteks konstruksi internasional kita. Jadi yang terjadi belakangan ini, dan saya kira itu sudah lama ya terjadi ya. Yang berlangsung itu yang terjadi adalah politik unilateralisme. Saya kira Amerika menyerang Irak itu jelas bukti ya, nggak ada proses multilateral itu. Secara sepihak aja Amerika Serikat memutuskan ingin menyerang Irak karena tuduhan weapon of mass destruction, kira-kira gitu. Amerika menyerang Afghanistan juga sama. Ya, kemudian itu yang kemudian dilakukan oleh Rusia dengan serangan ke Ukraina. Jadi dia nggak, karena memang multilateralisme itu omong kosong dalam prakteknya, dalam perdamaian dunia ini, dalam tata hubungan internasional ini omong kosong. Itu diomongin kira-kira gitu, tapi nggak banyak dilakukan. Negara-negara besar saya kira nggak pernah melakukan itu ketika kepentingannya terganggu. Ketika kepentingan terganggu, yang dilakukan adalah unilateralisme. Secara pihak dia membuat tindakan, membuat aksi yang kira-kira mengejar kepentingannya. Dalam kasus Ukraina oleh Rusia, dalam kasus Amerika, Afghanistan, Irak dan lain-lain. Jadi ini memang problem serius ya, yang selama ini masih terjadi ya. Kita memang susah mengharapkan ada konstruksi perdamaian dunia yang stabil ya, karena setiap
setiap negara besar menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, masing-masing. Dengan cara koboynya masing-masing, ada koboi Amerika, koboi Rusia, sama aja ini. Putin sama Trump ini kurang lebih sama. Ya, itu yang pertama. Jadi ini memang situasi kenyataan dunia kita begitu. Ya, multilateralisme ini masih retorika. Ya, yang praktek yang terjadi adalah unilateralisme secara sepihak oleh negara-negara besar. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang penting yang saya katakan adalah bahwa ada adagium bahwa politik luar negeri itu seringkali merupakan kepanjangan dari politik dalam negeri. Jadi politik luar negeri itu merupakan ekstensi dari dinamika internal. Mungkin ini menarik untuk memahami Trump. Trump itu kita tahu ketika kampanye, ketika Pilpres Amerika itu kan kampanye MAGA, ya, Make America Great Again. Jadi yang paling penting adalah kepentingan nasional Amerika Serikat. Itu salah satu kelompok pendukung terbesarnya Trump di sana memang adalah MAGA, kelompok MAGA. Dan kelompok MAGA ini dalam beberapa hal berkonflik dengan lobby Zionis. Salah satu pihak yang sudah puluhan tahun menguasai Amerika itu adalah lobby Zionis. Ya, ada buku yang saya kira sangat penting ditulis oleh seorang profesor dari University of Chicago, John Mearsheimer, mengenai lobby Zionis yang beliau menguliti secara telanjang, saya kira bagaimana praktek politik luar negeri Amerika itu dikendalikan oleh lobby Yahudi, kira-kira gitu. Itu secara tajam oleh Profesor John Mearsheimer. Itu yang terjadi selama puluhan tahun dan itu masih. Dan kalau kita sempat mengikuti sebenarnya percakapan Trump ya di X maupun di media sosialnya, sekitar mungkin 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu dia itu berkomentar negatif sekali kepada Netanyahu. Dia mengatakan bahwa Netanyahu ini arogan dan memaksa saya menyerang Iran. Coba dicek ya. Kira-kira 3 minggu, 4 minggu yang lalu. Jadi pada waktu itu saya kira dia masih berada dalam pengaruh MAGA. Karena perang menyerang Iran itu bukan kepentingan Amerika Serikat, itu kepentingan Israel. Bagi orang pendukung MAGA, kalau kita tahu, kita ikuti di Twitternya, Amerika Serikat tidak punya kepentingan menyerang Iran, itu kepentingan Israel. Kita harus memperjuangkan kepentingan kita, kira-kira gitu para pendukung MAGA. Dan itu yang disampaikan oleh Trump kira-kira sampai 3-4 minggu yang lalu. Tapi tiba-tiba kita tahu kemudian Israel secara sepihak menyerang Iran dan kemudian kita tahu Amerika kemudian juga menyusul menyerang Iran ya dengan senjata khususnya yang konon dianggap mampu menembus ke reaktor nuklir bawah tanah itu Pak Mahdi ya. Meskipun belakangan kita tahu menurut hasil investigasi tampaknya itu tidak efektif. Tidak efektif. Nah, ini memang kita tidak tahu persis apa yang terjadi sebenarnya. Karena kemudian Trump mengambil sikap itu juga itu sesuatu yang ditolak dan kritik oleh banyak tokoh Amerika pendukung Trump sendiri, terutama pendukung MAGA. Karena pendukung Amerika Serikat itu punya 2 kaki yang utama itu, MAGA di satu sisi, lalu yang kedua adalah kelompok lobby Zionis yang itu menguasai terutama elitnya. Dan yang menarik, elit Amerika yang dikuasai oleh lobby Zionis itu bipartisan, baik Republik maupun Demokrat, dua-duanya itu selalu pro Israel, ya, no kompromis itu selama puluhan tahun. Nah, cuman ini yang saya kira masih menjadi tanda tanya kita, ya. Ini saya kira masih akan tersingkap satu persatu apa yang sebenarnya terjadi. Karena ada informasi lain yang meskipun belum bisa diverifikasi, bahwa sebelum Amerika Serikat menyerang itu sudah ada informasi bocoran ke Iran sehingga mereka sempat mengalihkan proses bahan-bahan nuklirnya itu sebelum serangan, sehingga ketika serangan seperti kata Pak Muhadi bilang tidak signifikan ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga karena sudah diserangkan maka Iran harus membalaskan begitu. Itu bagi kepentingan dalam negerinya. Itu memalukan sekali kalau kita diserang dan tidak membalas. Maka Iran itu membalas. Tapi membalasnya bukan ke Amerika Serikat tapi ke Qatar. Karena di Qatar ada pangkalan militernya Amerika Serikat di Qatar. Nah, sekali lagi yang menarik kalau kita baca beberapa ulasan, sebelum menyerang Iran sudah mengabari Qatar. Jadi ini seperti untuk kepentingan dalam negeri aja serangan itu. Jadi sehingga Qatar sudah mengalihkan sebagian kira-kira alat-alatnya dan serangan itu berhasil ditangkal hanya satu rudal dari 13 kalau nggak salah yang sampai ke tanah dan itu pun di luar pangkalan. Jadi ini kita harus memahami politik luar negeri itu kadang-kadang dramaturgi politik.
dramaturgi politik dalam negeri. Jadi saya melakukan itu biar di dalam negeri mengatakan, oh kita sudah membalas. Nah meskipun nggak ada efeknya. Jangan-jangan itu juga yang dilakukan Trump sehingga nggak ada efeknya, tapi dia sudah menenangkan lobby Yahudi yang mendukung dia. Saya nggak tahu, ini saya kira masih harus kita singkap lagi dalam waktu-waktu ke depan. Yes. Oke, terima kasih Pak Najib. Mungkin terakhir worst case-nya adalah konflik Israel dan juga Iran ini memanas. Apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sipil Indonesia, dan ada kemungkinan nggak akan terjadi yang katanya diplomasi damai, Pak Muhadi? Ya, saya kira tadi Pak Najib bilang kita tuh sedang dalam krisis multilateralisme. Jadi posisi kita harus mengembalikan kepercayaan pada multilateralisme, itu penting. Dan secara spesifik kalau saya berbicara tentang organisasi saya sendiri, kami sekarang aktif, sangat aktif di melakukan kampanye di semua negara terkait dengan upaya untuk mengutuk serangan-serangan yang dilakukan oleh baik Israel maupun Amerika. Tidak ada basisnya sama sekali. Piagam PBB itu memberikan kedaulatan penuh kepada masing-masing negara dari serangan-serangan negara lain. Dan juga dalam kaitan ini Iran seperti saya katakan tadi punya hak untuk menggunakan energi nuklir. Nah, kalau misalkan memang betul ini semua adalah drama-drama politik internasional, maka sebenarnya yang akan terjadi adalah Amerika sebenarnya dia tahu bahwa negosiasi dengan Iran itu keras kepala. Dia juga sedang bernegosiasi. Dia tidak mau dipaksa oleh Trump untuk segera menyetujui perjanjian yang ditetapkan oleh Trump. Tetapi dia mengulur waktu juga. Nah, tetapi juga bagi Amerika kebutuhan untuk negosiasi itu harus dilanjutkan. Gitu. Tetapi dalam posisi yang Amerika lebih kuat. Gitu. Nah, sehingga ketika Amerika menyerang instalasi nuklir Iran, sebenarnya dia tidak akan menghancurkannya. Berbeda dengan yang dilakukan Israel mungkin. Kalau Israel sedapat mungkin hancur total gitu. Tapi kan Israel nggak punya kemampuan itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya ada beberapa kemungkinan bahwa perang ini sebenarnya tidak akan lama. Dan kalaupun toh kita membayangkan perang Israel dan Iran itu akan lama, sebenarnya tidak. Donald Trump sudah mengatakan next week I will meet Iran, ya kan? Minggu depan. Artinya ini sudah ada skenario. Israel itu di bawah kendali Amerika. Jadi Amerika mengatakan bawa pulang pilot-pilotmu, Israel manut. Nah, jadi ini semuanya sudah diatur. Jadi sudah skenario lah ya. Kekhawatiran orang akan perang dunia ketiga saya kira tidak akan mengerikan itu. Oke. Hanya memang untuk memberikan kepastian di masa depan adalah kita Indonesia yang bisa dilakukan adalah memastikan NPT itu betul-betul ditegakkan dan ditegakkan secara adil, karena selama ini yang terjadi adalah negara-negara pemilik senjata nuklir terutama Amerika selalu berusaha mengawasi negara-negara yang sedang punya program nuklir seolah-olah memiliki program nuklir itu adalah dosa. Padahal itu hak. Sementara negara-negara pemilik senjata nuklir itu sendiri tidak pernah mengurangi senjata nuklirnya, apalagi menghapuskannya. Gitu. Di samping itu juga adanya negara-negara yang di luar NPT, mereka punya senjata nuklir dibiarkan saja. Gitu. Hanya dengan Korea Utara dan Iran mereka sangat keras. Dengan India tidak, dengan Pakistan tidak, dengan ini tidak. Israel tidak. Oke, terima kasih Pak Muhadi. Terakhir Pak Najib, terkait dengan diplomasi damai yang ya seringkali digaungkan juga di media sosial, mungkin Pak Najib mengikuti itu. Apa respon dari mungkin pusat studi keamanan dan perdamaian yang digawangi oleh Pak Najib? Apa responnya? Mungkin ralat saya lah tidak lagi menggawangi pusat studi keamanan perdamaian. Dulu yang menggawangi PSKP itu Pak Muhadi. Kepalanya, lalu saya menggantikan dan seterusnya. Sekarang Pak Munjin, ya jadi bukan saya, tapi meskipun saya masih terlibat di situ. Mungkin begini, jadi
kita memang berada dalam satu periode turbulensi ya di dalam pergaulan global ini. Saya yakin sebenarnya bahwa perang itu terlalu mahal harganya, ya. Dan saya kira dorongan ke arah sana termasuk Trump sebenarnya termasuk orang yang dalam berbagai percakapan publiknya mengatakan dia ingin menjadi pembuat perdamaian. Klaimnya begitu. Ya, dia ingin membuat perdamaian karena dia juga sebagai pebisnis tahu dan dia tampaknya bukan bagian dari military industrial complex itu. Dia paling nggak berbeda dengan Bush dulu yang memang senang sekali melakukan perang karena itu membuat ekonomi bergerak terutama untuk bisnis senjata. Trump sejauh ini saya nggak tahu bisa berubah ya, tidak ke arah sana. Jadi ini yang saya kira membuat kemungkinan perdamaian saya kira seperti tadi dikatakan Pak Muhadi karena ongkos perang itu terlalu mahal. Apalagi jika betul-betul terjadi perang dunia ketiga. Dengan penggunaan nuklir itu berarti kita semua tumpas kira-kira begitu. Jadi kecil kemungkinan. Cuman apa yang berlangsung hari ini ketika tidak ada settlement, tidak ada kesepakatan, itu akan terus-menerus menjadi berkepanjangan. Nah, saya kira seperti tadi dikatakan Pak Muhadi, Indonesia sebagai salah satu kekuatan negara non-blok ya, yang besar, saya kira memang perlu lebih proaktif saya kira melakukan upaya-upaya melakukan ini. Saya sendiri secara pribadi saya kira sebenarnya mungkin melihat ada satu perkembangan baru yang saya kira menarik yang kita lihat ya, yaitu apa? Yaitu Israel itu sekarang semakin tidak populer di tingkat global. Kemarin misalnya ketika perang dengan Gaza, meskipun ini saya mengutip ucapannya teman saya ya, Ulil Absar Abdallah, dia katakan bahwa Palestina itu kalah secara militer tapi menang sebagai simpati publik di tingkat global. Kita tahu belum pernah terjadi sebelumnya demonstrasi masif di berbagai kampus di seluruh dunia. Tidak hanya di kampus bahkan ya, di publik. Kita tahu ada gerakan di London, gerakan di Amsterdam, gerakan di mana-mana. Jadi orang menganggap Israel ini musuh kemanusiaan dengan pembantaian yang habis-habisan di Gaza itu, rumah sakit, anak-anak, perempuan, orang tua semuanya. Jadi saya kira ini sebenarnya satu titik yang belum pernah terjadi dalam sejarah, di mana opini global termasuk teman-teman yang mengikuti di Twitter, saya kira melihat karena Twitter sekarang di bawah Elon Musk itu dibebaskan, hampir nggak ada censorship ya. Tidak seperti di Facebook. Kalau di Facebook nulis Israel langsung kena ban. Tapi kalau di X lebih bebas. Dan itu simpati publik terhadap Palestina dan kritik terhadap antipati terhadap Israel itu semakin luas di mana-mana, termasuk di negara-negara barat. Nah, ini saya kira yang justru bisa menjadi ancaman baru saya kira bagi Israel karena Israel itu sekarang hampir kembali menjadi musuh global di mana-mana. Karena dia dianggap dengan arogansinya, dengan lindungan Amerika Serikat, dengan semua macam-macamnya itu seolah bisa apa-apa saja. Nah, tapi sekarang sih kira simpati publik dengan komunikasi publik yang semakin bebas ya di era digital melihat bahwa ini nggak boleh dibiarkan. Jadi saya kira ini satu hal lain yang saya kira mungkin akan menjadi pertanda ya bagi perkembangan dunia ke depan. Dan saya kira ini hal yang menarik untuk kita amati bersama-sama dalam waktu ke depan. Saya kira itu, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Najib dan juga Pak Muhadi. Luar biasa sudah memberikan banyak insight terkait dengan konflik yang terjadi di Israel dan juga Iran. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk menutup perjumpaan kita di pojok belah sumur hari ini, Mas Gusti, mana Mas Gusti?